Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Wafi Sakif. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 topik penting yang saling berhubungan dengan sejarah film suara, realisme dalam sinema, neorealisme Italia, dan realisme klasik Hollywood. Ketiganya bukan sekedar peristiwa biasa dalam persejarahan perfilman, tapi benar-benar menjadi tonggak besar yang mengubah cara manusia menonton, membuat, dan memahami film. A few brief years ago, Mr. Thomas A. Edison presented to the world the kinetoscope. Oke, yang pertama kita bicara tentang sejarah film suara. Untuk sejak awal kemunculan film di akhir abad ke-19, film hanya berupa gambar bergerak tanpa suara. Penonton hanya bisa melihat aksi para aktor, sementara musik dimainkan langsung oleh pianis atau orkestra di dalam bioskop. Namun, sejak awal penemuan film, para ilmuwan sudah bermimpi menggabungkan gambar dengan suara. Thomas Edison bersama asistennya pernah mencoba membuat kinetofon pada tahun 1895, sebuah perangkat yang menghubungkan fonograf dengan proyektor. Sayangnya, teknologi ini masih bermasalah. Kesulitannya ada pada sinkronisasi, yaitu bagaimana suara yang diputar bisa tepat dengan bibir aktor. Ditambah lagi dengan kualitas rekaman rendah dan suara tidak cukup keras untuk ruangan yang besar. Perubahan besar datang pada tahun 1927 dengan dirilisnya The Jazz Singer karya Alan Kursland, produksi Warner Bros. Film ini tidak sepenuhnya bersuara, tetapi punya beberapa adegan dialog tersinkronisasi dengan lagu yang dinyanyikan oleh Al Jolson. Adegan saat Jolson berkata, "You and the heart, nothing yet," menjadi simbol kelahiran film bersuara. Film ini sukses besar dan membuka jalan bagi lahirnya film-film suara berikutnya. Tahun 1930-an, hampir semua studio besar di Amerika sudah beralih ke produksi film suara. Dampaknya global, yaitu Eropa, Asia, hingga India. Di India, film bersuara melainkan tradisi film musikal Bollywood yang masih bertahan hingga kini. Jadi, bisa dikatakan film suara bukan hanya revolusi teknologi, tapi juga revolusi budaya. Kalau di Amerika, film suara memunculkan standar baru. Di Italia, pasca Perang Dunia Kedua, lahirlah gerakan film yang sangat berbeda, yaitu neorealisme Italia. Italia pada saat itu hancur akibat perang. Rakyat hidup miskin, pengangguran di mana-mana, dan kota-kota porak-poranda. Para pembuat film merasa tidak bisa lagi membuat film glamor atau melodrama yang jauh dari kenyataan. Mereka butuh cara bantu untuk menggambarkan realitas. Muncullah gaya neorealisme, yaitu film yang dibuat dengan setting nyata, bukan studio, melainkan menggunakan aktor non-profesional dan mengangkat kehidupan sehari-hari orang miskin, pekerja, atau masyarakat kecil. Ceritanya sederhana, tapi menyentuh karena penuh realitas rasa pahit. Salah satu film yang paling terkenal adalah Roma, Città Aperta 1945 karya Roberto Rossellini yang menggambarkan perjuangan rakyat melawan penjajahan Nazi. Kemudian ada Ladri di Biciclette 1948 karya Vittorio De Sica yang bercerita tentang seorang ayah miskin kehilangan sepeda, alat penting untuk pekerjaannya, dan bagaimana ia berjuang bersama anaknya untuk mendapatkan kembali. Film-film neorealis punya ciri khas, yaitu pengambilan gambar di jalanan dengan cahaya natural, kamera yang bergerak mengikuti karakter, serta narasi yang lebih terbuka, tidak terlalu berakhir bahagia. Gerakan ini memang hanya bertahan hingga awal 1950-an, tetapi pengaruhnya sangat luas. Dari sinilah lahir gelombang film baru di banyak negara, seperti Nouvelle Vague Perancis, Cinema Novo di Brasil, dan karya Satyajit Ray di India. Neorealisme membuktikan bahwa film bukan sekedar hiburan, melainkan juga alat untuk menunjukkan kenyataan sosial secara jujur. Beralih ke Amerika Serikat, Hollywood mengembangkan gaya sinema yang berbeda, yaitu realisme klasik Hollywood,
Gaya ini lahir sejak era film bisu pada tahun 1910-an, tapi berkembang pesat pada era studio besar 1930-an hingga 1960-an. Ciri khasnya adalah narasi yang jelas dan terstruktur, yaitu ada awal, tengah, dan akhir yang runtut. Ceritanya mengikuti logika sebab akibat, dengan tokoh utama yang punya tujuan yang jelas, lalu melewati konflik hingga mencapai resolusi. Realisme klasik tidak berarti filmnya benar-benar realistik seperti dokumenter, melainkan film dibuat agar terasa realistis bagi penonton. Teknik yang mendukung adalah penyuntingan kontinuitas, aturan 180 derajat, menjaga arah pandang kamera konsisten, sedangkan aturan 30 derajat membuat perpindahan sudut kamera terasa halus. Semua itu dirancang agar penonton tidak sadar dengan menonton film, tapi larut dalam cerita. Film-film legendaris dari era di antara lain, seperti Gone with the Wind 1939, drama epik berlatar perang saudara Amerika. Yang kedua, The Wizard of Oz 1939, film musikal fantasi dengan warna Technicolor yang memukau. Citizen Kane 1941, karya Orson Welles yang meskipun inovatif tetap mengganggu menggunakan banyak prinsip naratif klasik. Gaya Hollywood klasik ini sangat berpengaruh. Sampai sekarang, sebagian besar film komersial di dunia masih menggunakan pola naratif ala Hollywood klasik, seperti tokoh utama, tujuan, konflik, dan penyelesaian. Bisa dibilang, inilah bahasa universal cinema yang dikenali semua orang. Dari film suara yang membuka era baru hiburan dunia, kejujuran neorealisme Italia yang menghadirkan wajah pahit masyarakat pasca perang, hingga realisme klasik Hollywood yang membangun standar naratif film modern. Semuanya membuktikan bahwa sejarah film adalah sejarah tentang bagaimana manusia bercerita dengan cara baru. Film bukan sekedar tontonan, tapi film adalah cermin zaman, media untuk menyampaikan realitas, imajinasi, dan juga ide-ide besar umat para manusia. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini menambah wawasan, dan sampai jumpa di pembahasan film selanjutnya. Saya Wabi Sakif, pamit undur diri, dan sampai jumpa.